Oke, ini udah mulai proses perekaman ya. Baik anak-anak, PJJ IPA Fisika hari ini Bu Santi akan menjelaskan secara langsung melalui aplikasi Zoom ini ya. Materi kita selanjutnya adalah hambatan geser atau resistor variabel atau bisa juga disebut sebagai rheostat seperti itu. Kalau tayangan PowerPoint sudah muncul di layar kalian, tolong dikabarin dong. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, oke, siap ya. Baik, langsung kita mulai ya. Ini resistor variabel atau nama lainnya rheostat. Nah, yang akan kita bahas ini sebenarnya jenisnya ada macam-macam ya anak-anak ya. Ini ada rheostat rotari ini yang diputer gitu ya. Jadi caranya aja gitu cara pemakaiannya. Nah, yang akan kita bahas di sini rheostatnya yang slider. Artinya nanti bisa bergeser-geser gitu. Nah, ini anak-anak pada materi atau video penjelasan Ibu Santi sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bahwa hambatan atau resistor dari sisi nilainya itu dibedakan menjadi dua. Ada resistor tetap ya. Jadi nilai hambatannya tuh tetap sudah dibuat dari pabriknya gitu. Jadi misalnya 1000 ohm, 2000 ohm, 100.000 ohm seperti itu nilainya tetap. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada gelang-gelang berwarna yang mana warna-warna ini sebenarnya punya nilai gitu ya untuk menunjukkan nilai resistornya. Tapi di kurikulum 2013 tuh materi perhitungan pada resistor tetap itu tidak ada anak-anak. Jadi Bu Santi tidak bahas lebih dalam tentang resistor tetap ini. Nah, yang akan Ibu bahas itu tentang resistor variabel, yaitu yang nilai hambatannya dapat diubah sesuai kebutuhan kita. Nah, bagian utama pada resistor variabel itu di sini ada terminal A sebagai masukan, kemudian ada terminal B, ini keluarannya, dan di sini ada slider gitu ya, yang bisa kita geser-geser. Nah, pergeseran slider di sini akan mempengaruhi nilai hambatan yang dihasilkan. Jadi hambatan itu sebenarnya dihasilkan dari ini loh lilitannya. Jadi di sini kan ada lilitan ya. Kalau misalnya slidernya berada di posisi paling kiri seperti ini, nilainya kecil. Tapi kalau kita geser slidernya ke kanan, itu kan nanti panjang lilitannya bertambah. Dengan bertambahnya panjang lilitan, ingat di materi kita sebelumnya, resistor pada kawat penghantar gitu ya, atau kabel, bahwa panjang kabel itu mempengaruhi nilai hambatan. Semakin panjang, maka nilai hambatannya semakin besar, seperti itu. Sampai penjelasan yang ini, ada yang mau menanggapi dulu atau langsung lanjut? Bisa ya? Oke, diamnya kalian Ibu anggap bisa ya anak-anak ya. Jadi tolong kalau misalnya kalian dirasa ada yang masih bingung atau penjelasan Ibu terlalu cepat, bisa langsung interupsi aja ya, nyalakan mikrofonnya. Jadi jangan di chat room karena Bu Santi tidak bisa baca chat room ketika sedang presentasi. Ya, jadi sekali lagi komunikasi kita lewat mikrofon ya, lewat suara seperti itu. Baik, selanjutnya anak-anak. Nah, ini dia. Pemasangan rheostat pada rangkaian itu ada dua ya, secara seri atau secara paralel. Nah, seri di sini adalah seri murni dan paralel yang akan dibahas hari ini juga paralel murni. Karena nanti untuk materi selanjutnya ada gabungan anak-anak ya. Jadi serinya itu nanti seri campuran. Paralelnya juga nanti paralel campuran seperti itu. Nah, sebelum membahas ke yang campuran, kita bahas dulu yang seri dan paralel murni. Karena ini menjadi dasarnya atau fondasi awal sebelum kita berlanjut ke materi berikutnya. Nah, secara seri ini maksudnya seri itu rangkaian yang disusun satu jalur ya anak-anak. Jadi di sini ada baterai, kemudian ada lampu. Nah, rheostatnya ini disusun seri atau satu jalur dengan lampu seperti ini. Nah, ini tanda panah di sini tuh menunjukkan sebagai slidernya anak-anak. Jadi nanti ini bisa digeser-geser gitu ya. Kalau posisi panahnya itu ada di sebelah kiri, berarti nanti rheostatnya nilainya minimal, ya kecil hambatannya. Tapi ketika slider itu kita geser ke kanan gitu ya, bagian rheostatnya kan semakin besar nih, maka nilai hambatannya juga semakin besar. Itu yang seri. Kemudian secara paralel, paralel itu berarti beda jalur anak-anak ya.
Ini ada baterai. Nah ini tadinya kan satu jalur nih, tapi ada titik percabangan ya. Cabang pertama itu dipasang reostat. Terus cabang yang kedua ini dipasang sebuah lampu seperti itu. Sama halnya dengan yang tadi ya, ini ada slider yang bisa bergeser ke kiri dan ke kanan. Kalau ke kanan berarti nilai hambatannya semakin besar. Nah sebenarnya apa sih tujuan atau misi kita mempelajari reostat pada rangkaian seri dan paralel. Nah, sebenarnya misinya kita adalah melihat pengaruh nilai hambatan pada reostat ini ya. Jadi perubahan nilai pada reostat terhadap nyalanya lampu. Jadi apa sih pengaruhnya gitu loh. Kalau disusun seri ketika hambatan reostatnya bertambah, kira-kira nanti nyala lampunya gimana? Kalau disusun paralel dengan lampu reostatnya, ketika nilainya ini diubah-ubah, kira-kira efeknya apa nanti ke nyala lampunya. Nah, soal mengenai reostat ini itu pernah keluar di UN gitu ya anak-anak. Jadi kan tetap ya walaupun mungkin nanti angkatan kalian pun mungkin belum ada UN gitu ya kalau misalnya masih online seperti ini. Tapi materi tentang reostat ini termasuk materi inti atau materi pokok dalam kurikulum kita. Makanya Ibu Sandi tetap sampaikan ke kalian. Nah, ini kita langsung latihan soal ya anak-anak ya. Ini contoh soal yang pertama. Reostat disusun secara seri. Nah, ini sudah mulai ada nilainya atau angka-angkanya anak-anak. Di sini ceritanya terpasang sumber tegangan sebesar 15 volt. Kemudian ini lambang lampu ya anak-anak ya, yang bulatan ada tanda cross silangnya, ini lampu. Nah, lampu itu punya hambatan sebesar 5 ohm. Nah, sedangkan ini ada reostat. Reostat ini awalnya terpasang dengan nilai hambatan 1 ohm anak-anak. Nah, yang jadi pertanyaan, bila reostat yang semula nilainya 1 ohm, kemudian diperbesar menjadi 5 ohm dan 7 ohm, bagaimana pengaruh perubahan nilai reostat tersebut pada nyala lampu? Jadi nanti si reostatnya ini ceritanya digeser-geser anak-anak. Dari yang semula bernilai 1 ohm, kemudian diubah jadi 5 ohm, terus diperbesar lagi jadi 7 ohm. Kira-kira nanti bagaimana pengaruhnya terhadap nyala lampu. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. Ini mah kalau Ibu Santi ya, nanti kalau kalian bebas mau ngikutin juga boleh. Kalau Ibu membuat tabel anak-anak. Nah, tabel ini berisi apa aja? Pertama, nilai volt. Ini ya, beda potensialnya. Karena beda potensialnya tidak berubah, jadi Ibu tulis ini 15, 15, 15 gitu ya, tetap nilainya. Kemudian R1, ya resistor yang pertama di sini adalah lampu. Lampu juga tidak diubah, jadi nilainya tetap 5, 5, 5. Karena ini kan nanti reostatnya mengalami 3 kali perubahan ya anak-anak ya. Nah, berikutnya R2. R2 di sini menunjukkan nilai dari reostat. Nah, awalnya reostat itu menunjukkan nilai 1 ohm. Kemudian diubah menjadi 5 ohm. Dan berikutnya diubah lagi menjadi 7 ohm. Nah, yang jadi pertanyaan kan kita mau lihat nanti pengaruh ke nyala lampu. Nah, nyala lampu itu nanti kita harus tahu berapa sih nilai arus listrik yang mengalir pada lampu gitu tuh. Jadi kita harus cari tahu nilai arus listrik pada lampu. Nah, untuk cari nilai arus pada lampu, kita harus menghitung dulu menggunakan rumus hukum Ohm gitu ya. Berapa sih nilai I-nya gitu kan. Nah, langkah selanjutnya, jadi kalau yang V, R1 dan R2 ini didapat dari soal ya anak-anak. Nah, bagian berikutnya ini ya 4 kolom selanjutnya ini yang kita isi sendiri lewat perhitungan menggunakan rumus hukum Ohm yang R sama dengan V per I gitu ya. Baik, kolom selanjutnya ini RT. RT di sini adalah R total anak-anak. Jadi langkah pertama kita mengisi atau mencari nilai R total dulu. Karena rangkaiannya seri, R totalnya itu ditambah langsung. Jadi R1 5, R2-nya kan tadi 1. R totalnya berarti 5 tambah 1, 6. Kemudian yang nilai kedua ketika reostatnya 5 ohm, R totalnya jadi 10 ohm, 5 tambah 5 gitu ya. Dan kondisi ketiga R totalnya menjadi 12, yaitu dari 5 ditambah 7, 12 ohm. Nah, setelah nilai
R total ditemukan gitu ya, langkah selanjutnya adalah kita menghitung I total. I total yang mengalir pada rangkaian. I total berarti kita mulai menggunakan rumus hukum Ohm. Kalau mau cari I itu V dibagi R ya. Karena V-nya tetap ya ini 15. Nah, R yang digunakan adalah R totalnya anak-anak. Jadi angka di kolom ini diperoleh dari nilai V ini ya pada kolom pertama dibagi dengan R total. Ini ya kolom keempat. Jadi 2,5 itu diperoleh dari 15 dibagi 6. Hasilnya 2,5. Kemudian kondisi kedua 15 dibagi 10. 1,5. Kondisi ketiga 15 dibagi 12. Hasilnya 1,25. Nah, setelah I total ditemukan, langkah selanjutnya adalah kita menentukan kuat arus pada masing-masing beban ya, yaitu pada lampu I1 dan pada reostat I2. Nah, kalian kan tentunya ngikutin ya video-video penjelasan dari Bu Santi ya. Untuk rangkaian seri itu I total nilainya sama dengan I pada masing-masing hambatan. Jadi nilai I1 dan I2 itu nilainya sama dengan I totalnya anak-anak ya. Jadi I total 2,5 ampere ini ya kondisi pertama, di lampu juga sama 2,5, di reostat juga sama 2,5 seperti itu. Jadi nilai I1 dan I2 di sini nilainya sama dengan I totalnya. Kondisi 1 2,5, kondisi 2 1,5, kondisi 3 1,25 seperti itu. Ini untuk rangkaian seri. Sekali lagi untuk seri I itu nilainya sama di seluruh bagian. Nah, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap nyala lampu? Dilihat dari arusnya yang mengalir pada lampu, yaitu I1 ya. I1 kondisi pertama 2,5. Kondisi kedua 1,5, kondisi ketiga 1,25. Ternyata nilai kuat arusnya itu berkurang anak-anak. Nah, dengan berkurangnya nilai kuat arus itu nanti intensitas cahaya pada lampunya juga mengalami pengurangan. Jadi misalnya kondisi pertama itu terang, nah kondisi kedua ini akan lebih redup dibandingin kondisi pertama. Nah, kondisi ketiga ini yang kondisi paling redup ya dari 3 kondisi yang ada. Atau dapat kita simpulkan sebagai berikut anak-anak. Pada rangkaian seri, ketika nilai hambatan reostat bertambah, maka hambatan total rangkaian juga bertambah. Hal ini menyebabkan kuat arus total berkurang, sehingga nyala lampu menjadi redup. Nah, sampai sini anak-anak ada yang mau menanggapi dulu? Bagaimana? Penjelasan Bu Santi bisa diterima enggak ya? Tolong ada yang menanggapi dong. Bisa? Bisa? Oke. Baik anak-anak, kalau begitu untuk yang seri tidak ada pertanyaan ya. Kalau mau screenshot silahkan Ibu kasih waktu screenshot dulu. Barangkali nanti, karena ini tuh contoh soal di sini Ibu sudah sesuaikan dengan latihan soal yang ada di modul anak-anak. Jadi nanti kalian akan mengerjakan latihan soal yang ada di modul ya. Tipenya masih sama, hanya berbeda angka seperti itu. Sudah? Sudah ya, di screenshot ya. Ibu akan lanjut ke slide berikutnya. Contoh soal yang kedua, ketika reostat disusun secara paralel. Nah, ini soalnya anak-anak. Sekarang beda potensialnya 12 volt. Kemudian ini ya paralel ya, ada percabangan di sini. Lampu dipasang pada cabang yang atas. Hambatan lampu nilainya 3 ohm. Sedangkan untuk reostat itu awalnya terpasang pada nilai hambatan 2 ohm. Nah, ini pertanyaannya. Bila nilai reostat semula 2 ohm, kemudian diperbesar menjadi 6 ohm dan 12 ohm, maka bagaimana pengaruh perubahan nilai reostat tersebut pada nyala lampu? Nah, mirip anak-anak ya, bedanya cuma cara pemasangannya. Yang pertama tadi seri, sekarang paralel. Nah, cara pengerjaannya
hampir mirip anak-anak ya, mirip bukan berarti sama persis ya. Jadi sama, kita buat tabel dulu gitu ya. Isinya pun sama. Kolom pertama itu V, kolom kedua R1 itu ya hambatan lampu. Kemudian kolom ketiga R2 itu merupakan hambatan reostatnya. Kemudian ada R total, I total, ada I1, I2, dan nyala lampu. Jadi untuk tabel itu sama dengan rangkaian yang seri tadi. Tapi nanti ada perbedaan dalam proses pengerjaannya. Khususnya dalam mencari R total. Untuk seri kan tadi langsung dijumlahin ya anak-anak ya. Nah kalau paralel ingat cara mencari R total itu penjumlahan tapi diseper anak-anak ya. Jadi kita lihat dulu di sini ya. Kita isi kolom yang pertama bagian beda potensial. Nilainya sama tetap ya 12, 12, 12. R1 hambatan pada lampu itu pun nilainya tetap 3, 3, 3. Nah sekarang R2 ini sudah mulai berbeda anak-anak ya. Kondisi pertama reostat menunjukkan nilai 2 ohm. Kondisi kedua 6 ohm. Kondisi ketiga reostatnya bernilai 12 ohm. Nah 3 kolom ini seperti tadi ya, kita bisa langsung isi dari soal. Sedangkan kolom keempat ini mulai bagian kita melakukan perhitungan. Sekali lagi gunakan rumus yang 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Jadi angka 1,2 di sini anak-anak diperoleh dari 1 per 3 ditambah 1 per 2. Jangan lupa disamakan dulu penyebutnya. 3 dan 2. Jadi cari KPK-nya dulu. Kita ambil misalnya 6 gitu ya anak-anak ya. Jadi nanti 6 dibagi 3 itu kan 2. Terus 6 dibagi 2 kan 3. Jadi nanti ada pembilang 5, penyebutnya 6 ya, 5 per 6. Tapi itu bukan nilai akhir, karena kalau untuk paralel masih harus dibalik. Karena kan tadi rumusnya masih 1 per RP. Jadi untuk RP itu dibalik anak-anak, jadi 6 per 5. 6 per 5 itu hasilnya 1,2. Begitu juga untuk R total kondisi kedua. Nilai 2 ini diambilnya sama caranya kayak tadi ya, 1/3 ditambah 1/6. Yang 2,4 juga sama, ini kondisi ketiga. Dari 1/3 ditambah 1/12. Prosesnya sama, ya cuma beda angka. Sampai sini bisa ya anak-anak ya, menghitung R totalnya. Setelah R total ditemukan nilainya, langkah selanjutnya kita mencari I total. I total sama caranya pakai hukum Ohm. V dibagi R total. Jadi kita membagi kolom pertama dengan kolom keempat. Yang kondisi pertama dulu ya anak-anak ya, 12 dibagi 1,2, 10. Kondisi kedua 12 dibagi 2, hasilnya 6. Kondisi ketiga 12 dibagi 2,4, hasilnya 5, seperti itu ya. Jadi di sini sudah ada I total pada kondisi 1, 2, dan 3 seperti itu ya. Nah kemudian kita mencari I1 dan I2-nya. Karena ini rangkaian paralel, ada titik cabang gitu ya, di mana nanti arusnya tuh berpisah gitu loh anak-anaknya. Jadi arusnya nanti akan mengalami pemisahan diri gitu ya, pembagian arus. Nah jadi berbeda dengan yang tadi seri. Kalau yang seri kan arusnya sama di I1 dan I2-nya karena nggak ada percabangan. Nah untuk paralel kita cari menggunakan hukum Ohm lagi, yaitu I sama dengan V dibagi R. Nah karena ini rangkaiannya paralel murni, ingat untuk rangkaian paralel yang nilainya sama adalah V. Ya, jadi beda potensialnya sama. Jadi V di R1 itu ya V1 nilainya sama dengan V sumber 12 volt. V2 juga sama, nilainya 12 volt. Jadi di sini nanti ada beda potensial 12 volt, di reostat juga beda potensialnya 12 volt. Berarti kalau mau cari I tinggal V dibagi R. Kondisi pertama 12 bagi 3 untuk I1 ya, itu 4. Terus I2-nya berarti 12 dibagi 2. Ketemulah I2-nya 6. Kemudian kondisi kedua, V-nya kan tetap 12, tidak berubah. Hambatan pada lampu juga tetap tidak berubah, 3 ohm. Jadi 12 dibagi 3,
hasilnya 4 lagi. Sedangkan pada I2 rheostat ini berubah karena tadi nilai R-nya berubah. Jadi nanti 12 dibagi 6. Ini ya R2-nya 6. Nilainya 2. Kondisi ketiga, I1 itu 12 dibagi 3, tetap hasilnya 4. Nah, sedangkan I2 12 dibagi ini ya kondisi ketiga 12, hasilnya adalah 1. Nah, sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff gitu ya, bahwa nilai kuat arus listrik yang masuk pada titik percabangan sama dengan nilai kuat arus listrik yang keluar pada titik percabangan, maka harusnya ya I total itu merupakan penjumlahan dari I1 dan I2. Jadi kan ini totalnya tadinya 10 ya, terus berpisah di sini. Kondisi pertama yang ke atas 4, yang ke rheostat 6, jumlahnya 10. 4 tambah 6, 10. Benar ya. Kondisi kedua, I totalnya 6 gitu ya. Ini awalnya 6, kemudian yang ke atas 4, yang ke rheostat itu 2. Sesuai ya, 4 tambah 2, 6. Kondisi ketiga, I totalnya 5. 5, yang ke atas itu 4 gitu ya. Yang ke rheostat itu 1 ya. 4 tambah 1 nilainya 5. Nah, karena yang ditanyakan adalah pengaruh perubahan rheostat terhadap nyala lampu, maka kita fokus ke I1 anak-anak, yaitu arus yang mengalir pada lampu gitu ya. Ternyata nilai arusnya tetap ya. R-nya kan tadi tetap juga 3. Jadi karena I-nya sama, maka nyala lampunya itu tetap anak-anak. Jadi kalau awalnya terang ya udah terang terus, nggak ada perubahan gitu ya. Jadi dapat kita simpulkan pada rangkaian paralel murni, perubahan nilai hambatan rheostat tidak mempengaruhi besarnya kuat arus listrik yang mengalir melalui lampu, sehingga nyala lampu tetap. Jadi itu ya anak-anak ya. Kalau tadi seri ada pengaruhnya, semakin besar hambatan rheostat, nanti lampunya jadi redup. Sedangkan untuk rangkaian paralel murni, perubahan nilai rheostat itu tidak mempengaruhi nyala lampu. Artinya nyala lampunya tuh tetap tidak ada perubahan. Oke, sampai sini ada yang mau menanggapi dulu anak-anak? Kalau tidak ada, ini kan waktu kita sudah selesai nih ya. Jadi kayaknya untuk yang mari mencoba 3.7 itu bisa untuk PR anak-anak ya, halaman 121 nomor 1 sampai 8. Prinsipnya sama anak-anak ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baik. Gimana anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada?